Selamat siang Ibu Ayu dan teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rika Octavia dengan NIM 191324010. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dalam memenuhi nilai untuk ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan artikel dengan judul The Value of Value Creation atau nilai dari penciptaan nilai yang telah disusun oleh Mark Georghardt dan Tim Kohler. Pada presentasi kali ini ada 3 submateri yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah isi artikel, kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang didapat dari artikel, dan yang ketiga adalah kaitannya artikel dengan materi dari manajemen sumber daya manusia. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu isi artikel dari artikel yang berjudul The Value of Value Creation. Tantangan seperti globalisasi, perubahan iklim, ketidaksetaraan pendapatan, dan kekuatan teknologi yang semakin besar telah mengguncang kepercayaan publik terhadap perusahaan. Ini bukanlah pertama kalinya di mana penciptaan nilai mendapat begitu banyak kecaman. Pada pergantian abad ke-20, tepatnya di Amerika Serikat, kekhawatiran tentang kekuatan kombinasi bisnis yang berkembang menimbulkan banyak pertanyaan yang mengarah pada penegakan hukum antitrust yang lebih ketat. Depresi hebat juga terjadi pada tahun 1930, momen ketika pengangguran yang berkepanjangan merusak kepercayaan pada kemampuan sistem kapitalis untuk memobilisasi sumber daya yang mengarah ke berbagai kebijakan baru dalam demokrasi di dunia. Kritik ini mencakup seruan pada perusahaan untuk memasukkan pemangku kepentingan yang lebih luas dalam pengambilan keputusan di luar pemegang saham. Hal ini merupakan pandangan yang telah lama berpengaruh di benua Eropa yang seringkali tertanam dalam struktur tata kelola perusahaan. Pendekatan ini mendapatkan daya tarik di Amerika Serikat disertai dengan munculnya perusahaan kepentingan publik yang secara eksplisit memberdayakan direktur untuk mempertimbangkan kepentingan konstituen selain pemegang saham. Untuk eksekutifnya sendiri, pemikiran bahwa menciptakan nilai tidak dapat dibatasi hanya dengan memaksimalkan harga saham, tetapi juga harus menunjukkan bukti tujuan yang lebih baik, seperti misalnya memaksimalkan nilai perusahaan kepada pemegang sahamnya baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Untuk isi artikel yang pertama adalah mengenai menjawab panggilan masyarakat. US Business Roundtable merilis suatu pernyataan untuk tujuan korporasi tepatnya pada tahun 2019. US Business Roundtable menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab kepada setiap pelanggan, karyawan, pemasok, masyarakat, dan juga pemegang saham. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hal ini dilakukan hanya untuk mendapatkan kesuksesan di masa depan baik perusahaan, komunitas maupun negara. Untuk dapat menjawab panggilan masyarakat, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh US Business Roundtable, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah fokus ke masa depan. Business Roundtable pada masa depan bukanlah kebetulan dari isu-isu seperti perubahan iklim dan ketimpangan pendapatan yang telah menimbulkan kekhawatiran bahwa sistem ekonomi global saat ini sedang mengurangi masa depan. Manajer dan investor terlalu sering terpaku pada matrik kinerja jangka pendek, terutama pada laba per saham daripada penciptaan dalam jangka panjang.
dengan memprioritaskan kepentingan pemegang saham dalam hal ini mengalahkan perkiraan tentang pendapatan kuartalan jangka pendek. Tampaknya sistem keuangan dapat melembagakan model yang hanya perlu peduli untuk hari ini dan mengabaikan untuk yang hari esok. Kemudian perusahaan yang menggabungkan antara jangka pendek dengan penciptaan nilai seringkali mempertaruhkan nilai pemegang saham dan kepentingan pemangku kepentingan. Perusahaan yang fokus pada jangka pendek akan mengarah pada bencana lingkungan dan juga menghancurkan nilai pemegang saham yang tidak hanya melalui biaya pembersihan dan denda, tetapi juga melalui kerusakan reputasi yang berkepanjangan. Sebagai manajer yang baik, manajer tidak akan berhemat pada keselamatan dengan tidak membuat keputusan yang dapat merusak nilai dan tidak menggunakan tipu muslihat akuntansi atau keuangan untuk dapat meningkatkan keuntungan pada jangka pendek. Tindakan tersebut dapat merusak kepentingan dari pemegang saham dan semua pemangku kepentingan yang merupakan antitesis dari pencapaian nilai. Kemudian yang kedua adalah penciptaan nilai bersifat inklusif. Untuk seluruh perusahaan yang ada di dunia, menciptakan nilai pemegang saham pada jangka panjang membutuhkan kepuasan bagi pemangku kepentingan lainnya. Sebagai manajer tidak dapat menciptakan nilai jangka panjang dengan mengabaikan kebutuhan baik untuk pelanggan, pemasok, dan juga karyawan. Berinvestasi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan seharusnya sering kali menghasilkan ekonomi yang lebih kuat dengan standar hidup yang lebih tinggi dan lebih banyak peluang bagi individu. Maka tidak mengherankan bahwa penciptaan nilai memiliki kapitalisme yang telah menjadi katalisator kemajuan baik dalam mengangkat jutaan orang keluar dari kemiskinan, berkontribusi pada tingkat melek huruf, dan mendorong inovasi untuk meningkatkan kualitas hidup serta dapat memperpanjang usia harapan hidup. Proporsi lingkungan sosial dan tata kelola yang kuat juga dapat menciptakan nilai pemegang saham. Misalnya saja dengan rangkaian alat gratis alfabet yang dapat digunakan untuk kepentingan seperti misalnya Google Class. Hal ini tidak hanya digunakan untuk membantu guru dalam pekerjaan mereka agar lebih mudah dan lebih produktif, tetapi juga dapat membiasakan siswa dengan aplikasi Google, terutama untuk siswa yang kurang terlayani atau komunitas yang mungkin sama sekali belum pernah atau tidak memiliki akses keterlibatannya dalam komputer. Kemudian yang kedua adalah pemegang saham dan pemangku kepentingan itu sama dengan pendekatan yang seimbang. Ada kalanya kepentingan dari semua pemangku kepentingan perusahaan tidak saling melengkapi. Segala jenis keputusan strategis melibatkan banyak sekali pertukaran dan kenyataannya bahwa kepentingan berbagai kelompok dapat bertentangan satu dengan yang lainnya. Tersirat dalam pernyataan dengan tujuan bisnis roundtable pada tahun 2019 yaitu tentang kekhawatirannya bahwa para pemimpin bisnis telah banyak mengambil keputusan bahwa untuk kepentingan pemegang saham. Nah, dalam materi yang kedua ini juga ada beberapa poin yang akan kita bahas. Untuk yang pertama adalah stakeholder untuk jangka panjang. Sebagai titik awal untuk mendorong para pemimpin ketika ada trade-off yang harus dibuat untuk memprioritaskan penciptaan nilai jangka panjang, mengingat keuntungan yang dimiliki hanya untuk alokasi sumber daya dan juga kesehatan ekonomi. Lebih banyak cedera dan penyakit untuk mengundang pengawasan peraturan dan lebih banyak tekanan serikat pekerja. Dengan tenaga kerja yang mobile dan terdidik, maka perusahaan
akan berjuang dalam jangka panjang untuk melawan pesaing yang menawarkan lingkungan yang lebih menarik. Jika perusahaan menghasilkan lebih dari biaya modalnya, maka kemungkinan besar perusahaan akan mampu membayar gaji karyawan di atas pasar dan memperlakukan karyawan dengan baik. Fokus penciptaan nilai dalam jangka panjang ini juga menyarankan pembayaran upah yang cukup untuk menarik karyawan yang berkualitas, membuat mereka bahagia, dan memasangkan upah dengan berbagai tunjangan dan juga penghargaan non-moneter. Bahkan perusahaan yang telah mengalihkan manufaktur produknya seperti pakaian dan tekstil ke negara-negara berbiaya rendah dengan perlindungan tenaga kerja yang lemah dapat menemukan bahwa mereka perlu memantau kondisi kerja pemasok mereka untuk menghadapi reaksi keras dari konsumen. Selanjutnya, pendekatan jangka panjang akan mempertimbangkan dari segi harga, volume, dan kepuasan pelanggan untuk dapat menentukan harga yang menciptakan nilai yang berkelanjutan. Harga itu harus menarik konsumen untuk membeli produknya tidak hanya sekali, tetapi juga berkali-kali dalam berbagai generasi produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Perusahaan mungkin masih berkembang pada titik harga yang lebih rendah, tetapi tidak ada cara untuk menentukan apakah nilai harga yang lebih rendah itu lebih besar bagi konsumen daripada nilai harga yang lebih tinggi bagi pemegang saham dan semua pemangku kepentingan perusahaan tanpa perlu memikirkan waktu yang lama. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi sosial. Perusahaan dalam industri yang matang dan kompetitif, misalnya saja dalam bergulat, apakah mereka harus tetap membuka pabrik biaya tinggi dan merugi hanya agar karyawan tetap bekerja dan mencegah pemasok bangkrut. Melakukannya dengan dalam industri yang mengglobal akan mendistorsi alokasi sumber daya dalam perekonomian terlepas dari biaya lokal jangka pendek yang signifikan terkait dengan penutupan pabrik. Pada saat yang sama, politisi di kedua sisi menekankan perusahaan untuk tetap membuka pabrik yang gagal karena hal ini telah terkadang pemerintah juga merupakan pelanggan utama produk atau layanan perusahaan. Manajer tidak hanya berhati-hati dalam menimbang dampak bottom line, tetapi juga harus menderita atas keputusan yang berdampak pada kehidupan pekerja dan juga kesejahteraan atas komunitasnya. Tetapi sebagai konsumen akan mendapat keuntungan ketika barang yang diproduksi oleh perusahaan ini dijual dengan biaya rendah, dan ekonomi juga diuntungkan ketika operasi yang telah menguras sumber daya pabrik ini ditutup oleh karyawan, dipindah ke pekerjaan baru dengan perusahaan yang lebih kompetitif. Meskipun benar bahwa karyawan seringkali tidak bisa mengambil dan pindah, tetapi perusahaan yang menciptakan nilai akan menciptakan lebih banyak peluang bagi pekerjaan. Nah, ini merupakan contoh dari perusahaan Amerika Serikat dan perusahaan yang ada di Eropa yang menciptakan nilai pemegang saham terbanyak dalam 15 tahun terakhir dan telah menunjukkan pertumbuhan lapangan yang lebih kuat dan juga yang signifikan. Kemudian yang ketiga adalah penciptaan nilai bukan tongkat ajaib. Penciptaan nilai jangka panjang secara historis telah menjadi kekuatan besar untuk kebaikan publik
dan seperti halnya jangka pendek yang telah terbukti menjadi momok bagi perusahaan. Ada banyak trade-off yang harus dilakukan oleh manajer perusahaan, di mana baik pendekatan pemegang saham maupun pemangku kepentingan tidak menawarkan jalan yang jelas untuk kedepannya. Hal ini terutama berlaku jika menyangkut masalah yang mempengaruhi orang-orang yang tidak langsung terlibat dengan perusahaan atau yang sering disebut sebagai eksternalitas. Penting adalah inti dari istilah jangka pendek. Berkenaan dengan iklim, beberapa perusahaan energi terbesar di dunia, termasuk BP dan Shell, saat ini mengambil langkah-langkah berani untuk pengurangan karbon, termasuk juga mengikat kompensasi eksekutif dengan target emisi. Namun kerumitannya terlihat jelas bila setiap perusahaan yang berupaya untuk menyelesaikan ancaman global secara komprehensif seperti perubahan iklim tadi akan mempengaruhi begitu banyak orang, baik secara langsung maupun di masa yang akan datang. Pemerintah yang dapat menciptakan intensif peraturan pajak yang mendorong migrasi jauh dari sumber energi yang mencemari. Idealnya, pendekatan semacam itu akan bekerja selaras dengan pendekatan berorientasi pasar, memungkinkan penghancuran materi iklan untuk menghentikan teknologi dan juga sistem yang sudah tua dengan sumber daya yang lebih bersih dan juga efisien. Investor institusional seperti dana pensiun sebagai penjaga jutaan pria dan wanita yang masa depan dengan keuangannya sering dipertaruhkan juga untuk dapat memainkan peran pendukung yang penting. Dalam kasus perubahan iklim, investor jangka panjang yang peduli dengan masalah lingkungan seperti emisi karbon, kelangkaan air, dan degradasi lahan menghubungkan nilai dan kelanjutannya dalam jangka panjang. Perusahaan berorientasi jangka panjang harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan jangka panjang yang akan diminta oleh investor dan pemerintah sehingga mereka dapat menyesuaikan strategi mereka dalam jangka waktu 5 hingga 20 tahun yang akan mendatang dan mengurangi resiko aset yang terdampar atau yang masih produktif tetapi tidak bisa digunakan karena masalah lingkungan atau masalah lainnya. Namun sayangnya pemerintah dan investor jangka panjang tidak selalu memainkan peran mereka secara efektif. Kerusakan dapat menyebabkan perbedaan antara penciptaan nilai dengan pemegang saham dan dampak eksternalitasnya. Kegagalan harga atau kontrol untuk eksternalitasnya juga akan menyebabkan kesalahan alokasi sumber daya. Efek tersebut dapat menciptakan tekanan baru dan terkadang perpecahan langsung antara pemegang saham dan juga pemangku kepentingan lainnya. Namun yang seperti yang sudah dijelaskan dalam pernyataan bisnis roundtable tadi bahwa kepentingan pemegang saham dan pemangku kebijakan ini dapat berjalan seiring di mana bisnis tersebut memberikan kontribusi penting dengan penciptaan nilai yang dalam penciptaan nilai untuk jangka panjang. Secara berkelanjutan membutuhkan pemenuhan kebutuhan masyarakat, konsumen, karyawan, pemasok, dan juga pemegang saham. Fokus jangka pendek selalu mengurangi beberapa atau semua konstituensi ini. Namun sebaliknya, komitmen jangka panjang terhadap penciptaan nilai hampir secara aksiomatis mempertimbangkan berbagai kepentingan konstituen.
Tentu saja ini bukanlah obat untuk semua penyakit sosial, tetapi komitmen untuk penciptaan nilai jangka panjang adalah sesuatu yang sungguh berharga dan harus dihargai. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang didapat dari artikel atau setelah selesai membaca artikel. Ada beberapa hal yang saya dapat pelajari dalam artikel ini, yaitu yang pertama adalah tidak mudah menyerah dan mulai menciptakan strategi baru. Di dalam artikel telah dijelaskan bahwa perusahaan yang menggabungkan antara jangka pendek dengan penciptaan nilai dalam usahanya seringkali mempertaruhkan nilai pemegang saham dan kepentingan pemangku kebijakan lainnya. Perusahaan yang fokus pada jangka pendek dan mengarah pada bencana lingkungan dapat menghancurkan nilai pemegang saham yang tidak hanya melalui biaya pembersihan dan denda, tetapi juga melalui kerusakan reputasi yang berkepanjangan. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang menggunakan penciptaan nilai dalam jangka pendek ini, dalam penciptaan nilai, maka perusahaan tersebut akan mengalami kegagalan dan juga kerugian dalam usahanya. Dan ini juga sudah terjadi dalam artikel yang kedua, yaitu pada US Business Roundtable tadi. Kemudian di dalam artikel yang kedua ini, perusahaan sudah mengetahui bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami permasalahannya, dan sebagai seorang manajer atau karyawan yang baik, maka manajer tersebut sebaiknya langsung mengambil tindakan, yaitu dengan membuat strategi atau solusi baru untuk dapat mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Singkat ceritanya, dalam artikel yang kedua ini, perusahaan sudah menemukan solusi dan juga strategi dalam mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi, yaitu dengan penciptaan nilai jangka panjang. Dan setelah perusahaan menerapkan penciptaan nilai jangka panjang ini, ternyata perusahaan ini memperoleh hasilnya, yaitu dengan memperoleh keuntungan. Kemudian yang kedua adalah penciptaan nilai bagi perusahaan itu penting. Penciptaan atau menciptakan nilai merupakan hal yang penting bagi perusahaan untuk dapat menghasilkan uang. Menciptakan nilai hadir bagi perusahaan untuk dapat menghasilkan keuntungan dengan menjual produk untuk konsumen. Selain itu, dengan menciptakan nilai dapat menghasilkan loyalitas pelanggan yang kuat, dan hal itu dapat melindungi perusahaan dari pesaing usaha lainnya. Nah, dalam konteks artikel yang kedua ini, setelah perusahaan mendapatkan solusi dengan penciptaan nilai jangka panjang dan dirasa perusahaan itu mendapatkan keuntungan akan hal itu, jadi perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi. Dan ketika perusahaan sudah mendapatkan keuntungan yang tinggi, maka perusahaan itu akan dapat menghasilkan lebih banyak biaya dari biaya modal yang sebelumnya. Dan kemungkinan besar juga perusahaan mampu membayar gaji karyawan di atas pasar dan memperlakukannya karyawan dengan baik. Selain itu, penciptaan nilai jangka panjang juga akan mempertimbangkan dari segi harga, volume, dan kepuasan pelanggan untuk dapat menentukan harga yang menciptakan nilai untuk selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pembelajaran untuk aktif tanggap dan melek akan teknologi. Nah, dalam artikel yang sudah dijelaskan tadi bahwa tantangan yang masih dihadapi sampai sekarang ini adalah globalisasi, perubahan iklim, ketidaksetaraan pendapatan, dan kekuatan teknologi yang semakin besar. Nah, yang ingin saya
ambil poin utamanya, yaitu tentang kekuatan teknologi yang semakin besar. Dalam artikel juga sudah dijelaskan bahwa dengan tenaga kerja yang mobile dan terdidik, maka perusahaan juga akan dapat berjuang dalam jangka panjang untuk dapat melawan pesaing yang menawarkan lingkungan yang lebih menarik. Nah, kita ketahui bahwa zaman sekarang ini semuanya sudah serba modern dan semuanya sudah serba menggunakan teknologi. Dan menurut saya, tidak hanya dengan strategi saja dalam mengembangkan usaha itu untuk langsung usahanya menjadi besar dan berkembang, namun juga diperlukan dukungan dari karyawan yang terdidik yang mempunyai kemampuan atau skill tentang teknologi. Jadi kenapa hal ini termasuk ke dalam pembelajaran yang saya dapatkan dari artikel? Karena menurut saya artikel kedua ini mengajarkan kepada saya sebagai generasi muda, saya harus mempunyai skill serta kemampuan atau pengetahuan untuk dapat menggunakan teknologi yang modern yang digunakan baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, dengan skill atau kemampuan dengan mengoperasikan teknologi atau menggunakan teknologi ini juga dapat membekali diri saya untuk dapat menghadapi revolusi 4.0. Kemudian yang terakhir, pembahasan yang terakhir yaitu adalah kaitan artikel dengan materi. Setelah saya membaca dan memahami artikel yang berjudul The Value of Value Creation atau nilai dari penciptaan nilai, menurut saya artikel tersebut bila dikaitkan dengan materi kuliah di dalam pembelajaran manajemen sumber daya manusia, menurut saya artikel tersebut masuk ke dalam materi pada pertemuan yang ke-6, yaitu tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Selain itu juga dapat dimasukkan ke dalam materi pada pertemuan yang kedua, yaitu tentang strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Untuk yang pertama adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan memiliki tujuan yaitu untuk dapat meningkatkan kinerja jangka pendek dalam pekerjaan atau jabatan tertentu yang diduduki dengan cara meningkatkan kompetensi atau pengetahuan dan juga keterampilan para karyawannya. Sedangkan pengembangan sendiri mengacu pada aktivitas-aktivitas yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi selama periode waktu yang panjang dan dapat melampaui jabatan untuk mengantisipasi kebutuhan masa depan dan organisasi yang terus berkembang. Nah, menurut saya kaitan isi artikel dengan materi pelatihan dan juga pengembangan karyawan ini terletak pada poin yang pertama, penetapan tujuan, tepatnya pada poin ketiga, yaitu dengan membuat pernyataan kemampuan apa yang perlu dimiliki oleh karyawan setelah melakukan pelatihan. Nah, dalam konteks di artikel, masalah atau tantangan yang sedang dihadapi ini kan adalah seperti globalisasi, perubahan iklim, ketidaksetaraan pendapatan, dan juga kekuatan teknologi. Nah, menurut saya yang menjadi pokok utama tadi sudah saya jelaskan juga bahwa yang menurut saya menjadi pokok utama itu adalah kekuatan raksasa teknologi. Artinya zaman sekarang semuanya sudah menggunakan teknologi atau mesin. Jadi menurut saya karyawan harus mempunyai kemampuan, pengetahuan dan juga skill yang untuk dapat menghadapi kekuatan dari raksasa teknologi. Hal ini dapat perusahaan lakukan dengan cara merekrut karyawan yang memiliki skill atau kemampuan dan juga pengetahuannya dalam teknologi. Hal ini juga dilakukan supaya perusahaan dapat berkembang dan juga bisa menghadapi revolusi 4.0. Kemudian yang kedua adalah prinsip pembelajaran dengan
Cognitive Theories of Learning dari Brunner dan Asubel. Nah, Cognitive Theories of Learning ini merupakan teori tentang cara-cara informasi yang dimasukkan ke dalam memori dan cara individu atau karyawan mengingat kembali informasi baru tersebut. Teori ini mengupas tentang individu yang mampu menghadapi ide-ide baru dan dengan cara berpikir kreatif. Atau mudahnya itu karyawan adalah orang yang memproses informasi. Nah, pada langkah ini manajer atau karyawan itu harus mencari informasi terbaru tentang keadaan pasar, segmentasi pasar, dan juga yang sedang menjadi tren atau yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat untuk sekarang ini. Nah, setelah itu manajer atau karyawan mendapatkan informasi tentang keadaan pasar. Selanjutnya manajer atau karyawan tadi mencari ide-ide kreatif untuk dapat menemukan atau menghasilkan peluang yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi di dalam perusahaannya. Dan juga perusahaan ini dapat memanfaatkan peluang ini untuk mendapatkan keuntungan dalam menjalankan bisnisnya. Kemudian yang ketiga adalah kaitan artikel dengan materi pada ukuran untuk mengevaluasi pelatihan dan pengembangan, yaitu pada pencapaian tujuan pelatihan dan pengembangan. Dalam artikel tadi kan sudah dijelaskan bahwa setelah perusahaan mengalami kegagalan karena menggunakan penciptaan nilai jangka pendek tadi, kemudian perusahaan meminta semua karyawannya untuk melakukan evaluasi pada bisnisnya ini, dan mereka berhasil menemukan strategi atau solusi untuk dapat memecahkan permasalahannya, yaitu dengan penciptaan nilai jangka panjang. Nah, dengan penciptaan nilai jangka panjang ini dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan dengan menggunakan jangka pendek. Kemudian juga penciptaan nilai jangka panjang ini dapat menyarankan dalam pembayaran upah yang menarik atau menarik karyawan yang berkualitas dengan memberikan upah atau tunjangan dan juga penghargaan non moneter bagi karyawan. Selain itu juga kan penciptaan nilai jangka panjang dapat membantu perusahaan untuk dapat membantu dalam menciptakan lapangan pekerjaan, dan itu dilakukan untuk semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat di suatu negara. Selain itu juga untuk dapat mendukung jawaban yang sudah dijelaskan di atas tadi, menurut saya akan menambahkan kaitan artikel yang kedua ini dengan materi pada pertemuan yang kedua, yaitu tentang strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia. Menurut saya artikel ini masuk ke dalam strategi analisis manajemen sumber daya manusia pada jenis-jenis strategi, yaitu strategi kompetitif. Strategi kompetitif adalah strategi yang mengidentifikasi cara untuk membangun dan memperkuat posisi kompetitif jangka panjang bisnis dalam pasar. Keunggulan dari strategi kompetitif ini adalah semua faktor yang memungkinkan organisasi untuk membedakan produk atau jasa pesaing untuk meningkatkan pangsa pasar. Nah, dalam strategi kompetitif ini meliputi 3 hal, yaitu kepemimpinan biaya, diferensiasi, dan purchaser. Dalam strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia, perusahaan dapat menggunakan strategi kompetitif ini dengan kepemimpinan biaya, di mana setelah perusahaan berhasil menggunakan penciptaan jangka panjang tadi dan perusahaan ini mendapat keuntungan, maka perusahaan dapat memproduksi barang dan menjualnya dengan harga yang lebih murah, yang nantinya akan menarik konsumen untuk
konsumen ini membeli barang produksinya bukan hanya sekali, namun juga berkali-kali. Hal ini yang menjadi strategi perusahaan untuk dapat menarik perhatian konsumen untuk mengkonsumsi barangnya atau untuk membeli barangnya. Selain itu juga dalam kepemimpinan biaya ini juga perusahaan dalam dalam menguasai konsumennya ini atau menciptakan kesempatan untuk konsumennya ini membeli barangnya juga bisa, supaya konsumennya membeli barangnya terus menerus. Dan ya terus menerus itu tadi misalnya dengan melakukan promosi misalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah diferensiasi, adalah kegiatan perusahaan yang dapat bertampil beda dengan perusahaan yang lainnya. Hal ini dapat dilakukan perusahaan untuk dapat membuat suatu strategi untuk dapat tampil beda dengan perusahaan yang lainnya, seperti misalnya menciptakan produk yang belum ada sama sekali di pasaran. Atau kalau misalnya sudah ada produk yang ada di pasaran, maka perusahaan ini harus menambah keunggulan supaya nanti terdapat perbedaan dan juga produk ini berbeda dari perusahaan lainnya. Sekian presentasi dari saya dalam mempresentasikan artikel dengan judul The Value of Value Creation atau nilai dari penciptaan nilai untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan salah pengucapan dalam presentasinya. Sekian dan terima kasih.